Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan saya, Nurul Husna. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana sih cara menganalisa laporan keuangan. Cara menganalisa laporan keuangan yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan suatu perusahaan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih itu rasio, kemudian apa saja jenis-jenis rasio keuangan, kemudian kita akan membahas salah satu jenis rasio keuangan yaitu likuiditas rasio. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mengerti apa itu definisi dari rasio keuangan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengerti dan memahami jenis-jenis rasio keuangan. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengerti dan memahami formula dan bagaimana cara menghitung rasio likuiditas. Setelah pertemuan hari ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami ketiga poin tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, kita akan membahas definisi rasio. Apa sih rasio itu? Rasio adalah perbandingan dari nominal satu dengan nominal yang lainnya. Jadi, rasio keuangan menurut Kasmir tahun 2012 adalah membandingkan nominal satu dengan yang lainnya yang ada di laporan keuangan perusahaan pastinya. Oke, setelah kita membahas definisi rasio-rasio keuangan, dan sekarang kita masuk ke jenis-jenis rasio keuangan. Ada 4 jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, rasio leverage atau rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat adalah rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio leverage, yaitu seberapa besar perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Yang ketiga, rasio aktivitas, kita untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan penjualan, persediaan, dan lainnya. Dan yang keempat, yaitu rasio profitabilitas, untuk mengukur seberapa besar keuntungan perusahaan. Oke, kita masuk ke jenis rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kewajiban jangka pendek itu seperti apa sih? Yaitu seperti membayar gaji karyawan, membayar listrik, membayar air, membayar biaya-biaya operasional di perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Karena jangka pendek ya, kalau jangka pendek berarti kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Oke. Rasio likuiditas ada 2 yang biasa digunakan untuk mengukurnya, yaitu current ratio dan quick ratio. Oke, rasio likuiditas yang pertama yaitu current ratio. Current ratio ini biasa umum digunakan untuk menghitung rasio likuiditas. Rumusnya adalah current asset atau aset lancar dibagi dengan current liabilities atau liabilitas lancar. Nah, current ratio ini semakin tinggi current ratio, maka akan semakin baik perusahaan tersebut. Oke, ini adalah contoh laporan keuangan dari perusahaan Distri Marena. Langsung saja kita hitung current rasionya ya. Yaitu tadi rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities atau jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas lancar. Di sini jumlah aset lancar di Distri Marena yaitu 128.700.000 dan jumlah liabilities lancarnya adalah 26.500.000. Sehingga current rasionya 128.700.000 dibagi dengan 26.500.000 sama dengan 4,85 hasil current rasio dari perusahaan Distri Marena. Sehingga artinya adalah Rp1 kewajiban jangka pendek si perusahaan Distri Marena dijamin oleh Rp4,85 aset lancarnya. Bagus atau enggak ini si Distri Marena? Current rasionya bagus. Karena Rp1 hutangnya atau hutang jangka pendeknya yang kurang dari 1 tahun dijamin sebesar Rp4,85 aset lancarnya, sehingga lebih banyak asetnya atau aset lancarnya dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek yang mesti dibayarkan si Distri Marena tersebut. Oke, sampai di sini paham ya untuk current rasio? Setelah current rasio, kita masuk ke jenis rasio likuiditas yang kedua, yaitu
quick ratio. Nah, quick ratio ini sama dengan current ratio untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hanya perbedaannya adalah kalau quick ratio tanpa persediaan. Jadi current asset dikurangi persediaan. Karena quick ratio ini adalah jumlah aset lancar yang paling liquid. Liquid itu adalah yang artinya paling cair ya, karena kalau persediaan itu berupa barang, susah kita untuk mencairkannya, agak lama ya, bukan susah, agak lama prosesnya. Jadi di sini rumusnya adalah untuk quick ratio, current asset dikurang persediaan dibagi dengan current liabilities atau liabilitas jangka pendek. Kembali lagi kita ke laporan keuangan si perusahaan di Sri Marena. Kita lihat quick ratio si perusahaan di Sri Marena bagus atau enggak sih? Rumusnya yaitu current asset atau aset lancar, jumlah aset lancar ya, 128.700.000 dikurangi dengan persediaannya. Persediaan di Sri Marena di sini ada dua jenis, persediaan barang dagang dan persediaan barang habis pakai. Jadi dikurang 43.600.000 dan dikurang 7.500.000 dan dibagi dengan jumlah aset lancarnya, dibagi 26.500.000. Hasil quick ratio dari perusahaan di Sri Marena tersebut adalah 2,93. Sehingga artinya adalah Rp1 kewajiban jangka pendek di Sri Marena dijamin Rp2,93 aset lancarnya yang paling liquid. Jadi perbedaannya adalah kalau current ratio tadi adalah dijamin dengan aset lancarnya saja, tapi kalau quick ratio dijamin dengan aset lancar yang paling liquid karena tanpa persediaan. Paham ya sampai di sini untuk kita menganalisa laporan keuangan dari perusahaan? Oke, jika paham, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Di sini ada laporan keuangan dari PD Hadian ya. Ayo kita bareng-bareng untuk menghitung current ratio dan quick rasionya. Yang pertama, current ratio. Current ratio adalah rumusnya current asset dibagi dengan current liabilities. Ya. Di sini current asset atau aset lancar dari PD Hadian yaitu 8.252.500 dan current liabilitiesnya atau jumlah kewajiban lancarnya yaitu 2.935.000. Sehingga current rasio dari PD Hadian adalah 2,81 yang artinya Rp1 kewajiban jangka pendek PD Hadian dijamin oleh Rp2,81 aset lancarnya. Bagus PD Hadian, tingkat likuiditasnya bagus ya, karena masih kurang dari kewajibannya, asetnya lebih banyak daripada kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan. Tapi kita lihat, kita bandingkan lagi current rasio PD Hadian dengan current rasio di Sri Marena tadi bagus mana? Bagus si di Sri Marena ya, karena lebih besar dari PD Hadian, yaitu di Sri Marena tadi sebesar 4,85 dan si PD Hadian hanya 2,93. Jadi tetap kinerja yang paling bagus si di Sri Marena. Yang pertama kita analisa tadi. Kemudian kita masuk ke quick ratio. Yang kedua ya, quick ratio mari kita hitung bareng-bareng quick ratio dari PD Hadian ini. Nah, quick ratio rumusnya adalah current asset dikurang persediaan dibagi dengan current liabilities. Current asset PD Hadian sama dengan 8.252.500 dikurang persediaannya 3.400.000 dibagi dengan current liabilitiesnya. Current liabilitiesnya yaitu 2.935.000. Sehingga quick ratio dari PD Hadian yaitu 1,65 yang artinya adalah Rp1 kewajiban jangka pendek PD Hadian dijamin oleh Rp1,65 aset lancarnya yang paling liquid. Nah, sampai di sini PD Hadian kita bandingkan lagi dengan si di Sri Marena yang tadi kita sudah hitung quick rasionya, bagus yang mana? Tetap bagus yang si di Sri Marena ya, karena lebih besar quick ratio di Sri Marena dibandingkan PD Hadian. Di Sri Marena quick rasionya sebesar 2,93 sedangkan si PD Hadian hanya Rp1,65. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bagus kinerjanya karena tingkat likuiditasnya bagus ya, lebih dari 1 karena melebihi dengan hutangnya. Tetapi yang paling bagus dari antara dua
perusahaan tersebut adalah si Distri Marena yang pertama kita hitung. Oke, sampai di sini, sehingga kesimpulan yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini adalah rasio-rasio keuangan ada 4 jenis rasionya, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Itu untuk digunakan mengevaluasi kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi jika kita ingin berinvestasi atau apapun itu, kita bisa melihat laporan keuangan perusahaan tersebut dan menghitung rasio-rasio keuangannya, termasuk rasio likuiditas. Nah, untuk ketiga rasio berikutnya, jenis-jenis yang seperti leverage, kemudian aktivitas, dan profitabilitas nanti akan saya bahas di pertemuan kita yang selanjutnya. Sampai di sini untuk likuiditas rasio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.